Assalamualaikum everyone. Selamat pagi, semangat pagi ya untuk hari ini. Inilah aktivitas saya dari pagi, dari bangun tidur sampai berangkat kerja. Jadi pagi-pagi bangun dulu, kemudian ke toilet, ambil air wudhu untuk persiapan sholat subuh. Nah, toilet dulu, persiapan sholat subuh. Kemudian nanti baru bangunkan si kecil untuk persiapan ke sekolahnya dia. Nah, setelah sholat subuh nanti lanjut beberes tempat tidur, melipat selimut, beberes tempat pakaian yang berserakan, bangunkan si kecil untuk persiapan mandi, makan, kemudian ke sekolah. Kerempungan ya di setiap pagi sebelum pergi ke sekolah. Nah, setelah sholat subuh lanjut beberes deh, bersihkan tempat tidur, melipat selimut dulu, buka jendela, bangunkan si kecil, mandi, kemudian melipat baju yang berserakan, melipat selimut. Beginilah kira-kira kerempungan emak-emak ya di setiap pagi, bersih-bersih dulu sebelum berangkat kerja. Nah, habis itu rapikan selimut, simpan di tempatnya. Kemudian bersihkan tempat tidur lagi, mengangkat kursi, tutup lemari, melipat selimut, merapikan bantal. Nah, si kecil tuh udah lewat sudah selesai mandi dia, rempong ya kalau pagi susahnya dia harus bangun, banyaknya dramanya, susah sekali dikasih bangun tuh, lewat lagi keluar lagi, belum lagi main HP-nya, belum lagi lama di kamar mandi. Pokoknya setiap pagi dia tuh banyak sekali dramanya. Nah, setelah merapikan tempat tidur, siap-siap deh buat mandi. Tapi lanjut di part 2 ya mandinya, soalnya ini agak ribet, agak panjang videonya. Jadi setelah saya merapikan bantal, kemudian persiapan buat itu dulu, lanjut di part 2 ya. Halo everyone, setelah beberes tempat tidur, lanjut siapkan sarapan untuk Putra. Sebelum berangkat ke sekolah, dia sarapan dulu. Dia tuh paling doyan nasi, terus telur dadar plus kecap. Dia nggak suka makan sayur guys pagi-pagi, jadi ya udah deh, cuman bikinkan telur dadar, nasi, kemudian tambah kecap. Nah, ini telurnya, kemudian ditaruh kecap deh di atasnya. Nah, setelah selesai siapkan sarapan, lanjut dong menyetrika pakaiannya si Putra untuk siap-siap. Tapi saya suruh dulu mandi supaya dia siap-siap buat pergi berangkat ke sekolah. Oke, itulah kegiatannya. Lanjut di part 3 ya. Bye. Nah, setelah habis menyetrika, lanjut mandi, kemudian make upan sebelum ke sekolah. Jadi ini Putra pakai baju dia sendiri, kemudian saya make upan. Nah, setelah make upan, lanjut pakai kudung. Oke deh, setelah pakai kudung, kita rapikan dulu, baru pakai kudung. Nah, kemudian pakai minyak wangi biar harum, semerbak ya. Habis itu pakai jaket ya, karena perjalanan jauh jadi wajib harus pakai jaket. Kemudian siapkan tas buat simpan peralatan tempur di sekolah. Ini isinya laptop, baju ganti. Ya, karena di sekolah itu jalanannya biasa berlumpur, apalagi biasa karena ini musim hujan. Jadi harus bawa alat ganti ini, persiapan ke sekolah deh. Nah, pertama-tama harus antar Putra dulu ke sekolahnya, karena jalanan ke sekolahnya Putra sama tempat kerja saya arahnya berbeda. Jadi
drop Putra dulu, baru kembali ke tempat kerja, baru putar balik. Nah itu Putra sudah sampai ke sekolahnya. Bye Putra, semangat belajar. Nah kemudian putar balik deh buat berangkat ke tempat kerja. Nah ini perjalanan saya selama berangkat ke sekolah. Dikelilingi sama daun pepohonan-pepohonan yang hijau. Nah ini mendaki gunung, turun ke lembah, samping kiri kanannya jurang ya. Jadi agak ngeri-ngeri, agak ekstrim. Nah ini perjalanan saya diselimuti dengan kabut. Nah ini kira-kira jam 8 pagi. Karena telat tadi habis drop Putra di sekolahnya. Ini jalanannya habis diboton tapi longsor lagi guys. Kemudian ini juga sama ya, jalanannya udah diboton, cuman belum lama diboton longsor lagi deh. Ini tuh jurangnya dalam banget. Masih berlumpur karena ini kebetulan musim hujan. Dan tara, sampai deh di desa Latimojong. Tepatnya di sekolah saya SMPN Satap 5 Baraka. Hai Bapak Ibu guru, kosong ya. Ini kemudian masuk ke kelas. Beginilah kira-kira suasananya sampai di kelas. Jadi langsung ngajar deh. Ini siswa-siswa saya. Nah ini tadi lupa ya di awal pembelajaran saya video, jadi langsung deh suasana belajarnya. Nah ini mereka lagi kerja tugas ya. Mereka lagi kerjakan tugas, kemudian saya awasi, saya tanya, pantau satu-satu, adakah pertanyaan yang kurang dimengerti atau belum dipahami. Kemudian saya ambil bukunya, saya pelajari kira-kira yang mana ya yang susah menurut kalian, nomor berapa. Kemudian ada gak pertanyaan yang tidak dimengerti. Katanya tidak. Jadi anak-anak sudah mengerti katanya semua. Jadi inilah suasana mereka. Ini by the way ini kelas 9 ini kelas 8 8A ya, kelas 8A. Jadi jumlah muridnya ada 24 orang satu kelas. Nah, kebetulan sekolah kami adalah sekolah terpencil karena berada di pelosok di bawah kaki Gunung Latimojong. Tapi semangat anak-anak untuk belajar wow luar biasa. Mereka tuh berjalan loh dari rumah atau kampungnya mereka ke sekolah. Jaraknya ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Perjalanannya bukan rata ya, tapi mendaki karena kebanyakan yang dari angin-angin sama karangan kan. Kalau mereka pergi sekolah kan jalannya agak menurun, cuman kalau pulang sekolah ya mendaki karena posisi desa mereka kampung mereka itu di ketinggian. Tapi itu tidak menyulut semangat mereka untuk berangkat ke sekolah. Jadi sampai di sekolah itu mereka betul-betul khusyuk belajar. Jadi saya sebagai gurunya yang notabene tidak tinggal di kampung itu, yang bolak-balik semangat tiap masuk sekolah karena anak-anaknya semangat buat belajar. Jadi ya kewajibannya kita harus semangat juga. Meskipun jarak tempuh dari rumah saya ke sekolah itu lumayan jauh. Tapi sampai di sekolah melihat semangatnya anak-anak, wah semuanya capeknya hilang. Karena anak-anak saya itu semangat belajarnya pokoknya luar biasa saya akui. Mereka jalan kaki sampai berkilo-kilo sampai di sekolah. Jadi itu ya yang bikin saya sangat antusias masuk ke sekolah, antusias untuk belajar, mengajar dan belajar ya. Nah kebetulan saya mengajar di sekolah ini baru kurang lebih 4 tahun. Jadi belum lama ya guys. Nah ini saya lagi amati bukunya, saya kerja-kerja soalnya, jawabannya, kemudian saya amati tugasnya sambil tunggu pekerjaannya anak-anak selesai. Jadi begini ya kira-kira. Nah kebetulan saya satu-satunya guru seni budaya di sini. Jadi
Dari kelas 7 sampai kelas 9 saya deh yang mengajar semua. Jadi tidak ada setiap hari masuk ya. Jadi biarpun guru mapel tapi setiap hari masuk. Masuknya jam 8, pulang jam 2. Tapi kadang-kala sampai di rumah sudah asar karena perjalanan jauh. Tapi tidak pernah berkeluh kesah karena perjalanan yang dilewati itu seperti rekreasi, karena di samping kiri kanan kita itu pemandangan yang wow, luar biasa, karunia Allah. Jadi ya kalau pergi sekolah ya seperti pergi healing karena seperti refreshing terus, belum lagi teman-teman yang sangat menyenangkan di sekolah. Jadi enak deh pokoknya kalau ke sekolah. Tidak ke sekolah itu merasa ada yang kurang, merasa kangen kalau tidak ke sekolah. Jadi semangat terus sayanya pergi ke sekolah.